Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Maaf ya, sudah lama saya tidak upload video dikarenakan nggak keburu ataupun nggak ada waktu ya. Oke, di video kali ini saya mau tes sekalian review ya. Ini baru beres, saya nih buat power Namek 700 watt ya. Di sini saya buat sendiri ya dari PCB seperti ini. Nih, untuk jalurnya ya seperti ini. Maaf kalau agak jelek ya, bukan agak jelek ya, tapi jelek mungkin ya. Ini saya ada dari alat seadanya atau dari part-part yang ada di saya, makanya ini kakinya yang pendek, banyak yang pendek, jadi harus disambung ya. Oke. Di sini saya membuat power Namek 700 watt. Nah, untuk skema saya dapat dari Google. Skema dapat dari Google ya. Dan ini di sini menggunakan untuk transistor ininya TIP41. Nah, di sini saya menggunakan TIP41 dan 42. Ini sama yang seperti di skema ya. Nah, kalau untuk resistor yang ini atau resistor basis atau bias, ini harusnya di skema itu 220 ohm ya. Di sini saya karena tidak punya, stoknya habis, makanya di sini saya ganti dengan resistor 330 ohm 2 watt. Nah, yang ini juga sama, dari skema ini harusnya 220 ohm. Karena di sini saya tidak punya, saya kasih yang 56 ohm. Ini juga bekas cabutan dari power SOC 504, 506, ini juga sama. Nah, untuk transistor gain atau transistor inputnya, di sini saya memakai aslinya ya, transistor C945. Dan elko-nya di sini memakai 47 UF atau mikro 50 volt. Nah, ya kalau di skema ini harusnya memakai 100 volt, 100 mikro, bisa juga 470 volt, 50 volt atau 250 volt juga bisa ya. Nah, di sini saya memakai elko 100 UF 50 volt. Nah, di sini saya juga pakai trim pot DCO-nya nih. Jadi ini untuk mengatur DCO nantinya. Trim pot ini harusnya 1 kilo ya atau 102. Karena di sini saya juga tidak punya, stok habis. Di sini saya coba ganti ataupun pasang resistor 103 atau 10 kilo ya. Nah, untuk jener di sini saya menggunakan 12 volt. Tadi saya coba juga menggunakan 24 volt. Untuk gain itu bagus, cuman untuk DCO-nya kurang bagus ya. Kalau ininya dikasih 24 volt, genernya yang ini 24 volt, itu untuk biasnya itu tinggi sekali ya, 730 mV kalau nggak salah. Makanya di sini saya ganti menggunakan 12 volt ya. Seperti itu. Nah, untuk resistor yang 1K ini yang menuju ke basis, ke emitor ya. Ini menuju ke emitor, ke kaki emitor. Nah, yang ini kaki emitor TIP langsung ke tegangan negatif yang ditahan dulu pakai R56 tadi. Di sini saya coba ganti menggunakan 22K, itu untuk gainnya juga sama ya, tinggi.
makanya di sini saya mencoba pakai 1K ya, karena di skema juga 1K. Tadinya saya mau coba iseng-iseng gitu. Oke. Di sini saya menggunakan untuk pinanya Toshiba 5200 sebanyak satu set ya, bukan sebanyaknya, satu set. Dan untuk tegangan memakai 25 PAC dari trafo, pakai trafo 5 ampere kecil. Oke, sini saya akan coba nyalakan dulu ya. Ini saya akan colokkan dulu. Nah, oh ya maaf ya, untuk speaker di sini saya menggunakan speaker 4 in ya. Bentar. Nah, untuk speakernya saya menggunakan 4 in. Yang itu. Oke, baru sudah saya colokkan. Nah, sini saya akan coba setting ataupun ukur ya, karena ini sudah disetting. Ini untuk DCO, probe merah ditaruh di output atau di kaki yang ke speaker atau output speaker, yang negatif di ground. Nah, untuk DCO di situ terukur 0,03 ya, bagus. Kita akan turunkan lagi sedikit. Oke, sudah cukup. Nah, dan untuk bias yang negatif di sini bias negatif terukur 284 ya milipol. Dan untuk bias yang negatif 360 ya. 360. Ini 200 atau 300. Oke. Cukup selisih sedikit ya nih, selisihnya sedikit, masih aman. Oke, untuk tegangan di sini 36. Ini juga sama. DCO kita ukur lagi di 0,01 ya, kita turunkan sedikit. Oke. Oke, terus kalau mau cek DCO ya, biasanya untuk cek DCO agar hasilnya lebih maksimal atau lebih tepat ya, untuk input harus kita jumper sama ground ya, atau kita satukan seperti ini nih. Nah, seperti ini, jadi solder input atau satukan input dengan ground ini ya. Jadi itu untuk cek DCO ataupun biasnya itu tepat ya. Kalau seperti ini sudah dikasih input itu biasanya agak selisih sedikit lah, sekitar 0,5 ataupun 0,4 seperti itu. Oke, sini saya akan coba tes menggunakan musik check sound ya, karena dari Pernamec ini banyak yang bilang clarity ataupun berkarakter flat ya. Jadi untuk midnya itu tebal dan untuk high-nya juga berasa ya, dan low-nya juga katanya agak padat ya. Oke, di sini saya coba langsung tes. Nah, ini
Ini langsung dari HP ya, langsung dari HP tanpa aksesoris apapun. Oke, ini untuk volumenya. Oke, kita emang jos ya, driver ini mantap pokoknya. Ntar saya kecilkan dulu. Promo di sini. Jadi untuk gayanya itu kencang ya, ataupun bertenaga. Di sini saya menggunakan potensial 100K. Jadi agak panjang ya kalau diputar ke sedikit itu. Kalau yang 50K kan sensitif, yang 100K itu agak panjang ya. Maaf, ini kendor ya. Sini saya akan cukur deselnya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Besok mudah-mudahan ini saya akan coba rakit dulu ya. Ini akan saya rapihkan dulu. Nanti di sini saya akan menggunakan transistor Toshiba juga sama, tapi saya akan pasangkan di power saya sendiri ya. Nanti saya akan videokan kalau ada waktu ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar saya terus bersemangat membuat video-video terbaru. Salam suatu hobi, salam saudara panas. Oke, dan jangan lupa ngopi ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.